Mas Kun, kalau Bang Tamil mengatakan bahwa ada diksi-diksi yang menyebabkan gagal paham, istilahnya gagal paham masyarakat ketika draft sendiri belum keluar, tetapi massa sudah melakukan demonstrasi untuk menolak undang-undang yang disahkan oleh DPR. Kalau menurut Anda, ya dari sisi pemerintahnya mungkin seperti apa, Mas Gun? Iya, memang ini terkait dengan mutual understanding ya, atau pemahaman bersama yang tidak mudah. Karena apa? Elemen masyarakat yang beragam, baik tingkat pendidikan maupun kepentingannya. Kemudian juga pemerintah dalam konteks ini juga terhubung dalam hal power relations ya, atau relasi kuasa antar kekuatan yang tentu punya kepentingan dengan ragam regulasi yang akan dieksekusinya. Sehingga kemudian bertemu arus kepentingan politik, arus kepentingan ekonomi, dan situasi yang serba tidak nyaman dan tidak pasti akibat pandemi COVID-19. Sehingga kemudian muncul fenomena penuh paradoks 2020 ini. Kenapa saya bilang penuh paradoks? Karena satu, tidak ada namanya koorientasi dalam istilah akademik itu, atau pemahaman yang kemudian terbangun di antara elemen masyarakat, termasuk juga dengan pemerintah, antara suprastructure dan infrastruktur politik. Ada gap, terutama dalam beberapa momentum besar, seperti misalnya dalam konteks pengesahan omnibus law ya. Ini yang kemudian terlihat reaksi yang kemudian tergambar dari gerakan ekstra parlementer di masyarakat, yang itu menurut saya cukup mendinamisasi panggung politik nasional, terutama di tahun 2020. Jadi Mas Irsal, memang tidak mudah ya untuk kemudian menyatukan antara ekspektasi publik ya dengan apa yang kemudian dikehendaki oleh pemerintah, sehingga itulah yang kemudian keasasian dalam konteks negara demokrasi. Pemerintah jangan represif, pemerintah jangan abai dengan yang disebut dengan opini publik yang berkembang di masyarakat. Yang paling penting dilakukan oleh pemerintah adalah membangun ruang-ruang komunikasi deliberatif, komunikasi yang mengedepankan musyawarah, dialog, hearing, audiensi, sehingga kalau kemudian keinginan-keinginan besar yang tentu diharapkan oleh pemerintah itu harus nyambung dengan apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Baik. Kalau tidak, maka akan muncul satu fenomena di mana peran-peran negara, simbol-simbol negara itu mengalami pleonasm atau kemubaziran simbol, termasuk kemubaziran simbol dalam konteks undang-undang begitu. Baik, Mas Gun, di tahun 2020 di semester 2 dari Juli ke Desember begitu ya, bisa dikatakan banyak isu yang besar menyeruak di tengah pandemi COVID-19. Kalau tadi kita sudah bicara Omnibus Law, terus kemudian ada lagi isu terkait Pilkada 2020 yang dilakukan serentak meski di tengah pandemi COVID-19. Ada isu dinasti politik di sana, Mas Gun, yang menarik. Kita tahu bahwa sejumlah nama seperti Gibran, terus kemudian Bobi, terus ada Siti Nur Aziza yang merupakan bagian dari keluarga pemimpin kita Indonesia ikut dalam gelaran tersebut. Anda mengatakan, kalau saya mungkin pribadi mengatakan bahwa ini nepotisme dalam demokrasi. Anda setuju seperti itu, Mas Gun? Begini, ada hal yang berbeda dalam konteks terminologis ya. Ini harus juga kita dedah dulu gitu secara proporsional. Artinya begini, orang lahir dengan hak politiknya iya begitu. Artinya semua orang punya hak sipil politik, termasuk memilih dan dipilih. Dan di hampir semua negara memang orang yang berdekatan dengan reference power atau kekuatan rujukan itu pasti selalu ada. Yang menjadi masalah di Indonesia adalah politik dinasti yang masif, eksesif gitu ya, yang misalnya tidak melalui proses cukup matang, tiba-tiba kemudian ada proses distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan publik. Contoh misalnya, dia belum berpartai genap 1 tahun, tiba-tiba udah didorong di pilkada menjadi kontestan. Kemudian dia tidak bertransformasi menjadi politisi profesional melalui proses-proses yang lebih alamiah, tiba-tiba kemudian udah menjadi masuk dalam proses kontestasi elektoral.
Nah, ini yang kemudian menjadi kritik substansinya sebenarnya Mas Irsal. Ya. Sebenarnya Mas Gibran, Mas Bobi, Bu Siti Nuraziza, Saraswati, yang dekat dengan elit utama partai, hal yang normal ya. Kenapa? Karena pasti kan seperti Mas Tamil misalnya, jikapun beliau punya reference power ya pasti kan itu menjadi prakondisi untuk juga masuk ke dalam pusaran politik di arus utama gitu. Hanya masalahnya adalah Mas Irsal, menurut saya transformasi kesejarahan seseorang menjadi calon pejabat publik itu yang kemudian menjadi penting. Kenapa? Karena kalau udah masif, eksesif itu akan sangat dekat dengan fenomena oligarki nanti, gitu ya. Contoh misalnya di Banten. Mas Irsal bisa lihat di Banten misalnya bagaimana hulu ke hilir penguasaan kontestasi elektoral itu dikuasai oleh keluarga, ya kan? Dan itu menutup akses bagi kompetisi yang sehat. Contoh misalnya Mas Irsal, data Pilkada 2020 menunjukkan kandidat pasangan tunggal ya itu melonjak 100% ya, dari 12 menjadi 25 di Pilkada 2020. Nah, artinya apa? Ini kan kalau pilkada lagi digelar nanti 2024 misalnya, itu akan lebih banyak lagi. Karena apa? Karena ada dua faktor penyebabnya. Satu, yang disebut dengan threshold tinggi ya, 20% kursi DPRD atau 25% suara sah di pemilu legislatif, itu menutup ya kesempatan bagi orang yang tidak dekat dengan kekuatan utama partai untuk masuk ke dalam gelanggang pertarungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang disebut dengan cost of entry, biaya masuk gelanggang. Nah, itu yang kemudian banyak sekarang praktek politik ijon ya. Contoh misalnya orang ada investasi dari pengusaha lokal atau pengusaha yang punya kepentingan macam-macam tuh di daerah, itu kemudian membiayai kandidat yang bertarung, beli perahu partai politik itu dari awal, sehingga proses kandidasi sebenarnya proses kandidasi yang seremonial formalistik begitu Mas Irsal. Sehingga wajar kalau daripada kemudian misalnya berbiaya tinggi di hari H, mendingan dari awal dibeli itu partai politiknya, ya kan? Nah, itu yang kemudian menyebabkan menurut saya proses politik kita itu mengalami retrogresi atau penurunan kualitas, begitu ya. Baik, Mas Gun, dinasti politik bisa dikatakan sebagai apa ya? Saya kembali estimate untuk Presiden bahwa ini upaya untuk memonopoli kekuasaan ketika ayahnya, anaknya, dan menantunya menguasai satu wilayah begitu. Dan kekhawatiran korupsi yang Indonesia juga pasti tahu atau masih ingat ketika pimpinan Provinsi Banten pada saat itu tidak kasus korupsi dengan keluarganya yang bisa dikatakan berpolitik dinasti begitu, Mas Gun. Ya. Memang ada satu resiko besar ya ketika kekuasaan itu kemudian menjadi sangat family centris, menjadi berpusat pada keluarga. Kenapa? Karena itu akan terjadi kerentanan ya, namanya jual beli pengaruh atau trading in influence istilahnya. Nah itu yang kemudian cukup riskan ketika misalnya kekuasaan itu akhirnya menjadi cita rasa personal, cita rasa keluarga, dan itu di banyak daerah terjadi gitu. Kita bicara misalnya Banten, kita bicara Kalimantan Selatan misalnya ya kan, kita bicara banyak sekali daerah di Nusantara ini yang kemudian terjebak pada pola MCM. Ini money commodity more money gitu ya. Dalam konteks kekuasaan, makanya kemudian jangan salahkan ketika besok lusa banyak kepala daerah yang kemudian tertangkap KPK akibat misalnya tindakan korupsi yang dilakukan mereka. Jadi Mas Irsal, saya melihat ada beberapa titik krusial ketika oligarki ini betul-betul mewujud ya dalam konteks kekuasaan. Bicara soal kuasa politik dan kuasa ekonomi bertemu dalam satu arus yang tanpa kontrol itu kemudian akan sangat riskan. Apa yang kemudian menjadi bahaya? Pertama, akan ada keberlanjutan kuasa, namanya the extension of power. Misalnya nih Mas Tamil
berkuasa 2 periode. Kemudian setelah selesai 2 periode akan dilanjutkan oleh anaknya atau oleh mantunya atau oleh siapa. Sehingga apa? Itu akan ada stelsel aktif untuk melindungi yang disebut dengan kekuasaan secara berkelanjutan. Itu yang terjadi misalnya di Banten, gitu. Dan itu saya pikir bukan khas Banten aja, itu juga banyak sekali terjadi di banyak daerah. Sehingga kita bisa katakan perpanjangan kekuasaan itu akan menjadi hal yang sangat riskan bagi politik kumulasi ekonomi. Yang kedua, macetnya yang disebut dengan pelembagaan politik ya di tubuh partai. Tadi saya setuju dengan Mas Tamil ya, soal bagaimana misalnya harusnya yang disebut dengan proses distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan publik itu dimulai dari proses rekrutmen, kemudian pembinaan loyalis, baru distribusi orang ke sejumlah jabatan publik. Dan konstitusi partai, namanya ADART, itu harus ditaatin. Contoh misalnya, PDI Perjuangan punya konstitusi partai ADART bahwa itu misalnya kader yang bisa mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada itu anggota yang sudah 3 tahun, ya kan? Nah, contoh begitu ya. Itu kan menjadi sebuah peraturan internal partai gitu ya, yang kemudian mewujud dalam peraturan partai. Sehingga apa? Saya pikir semua partai pada akhirnya akan menjadi bercita rasa personal. Demokrat dengan Pak SBY-nya, Gerindra dengan Pak Prabowo-nya, kemudian Bu Mega dengan PDI Perjuangannya. Jadi itulah yang kemudian harus kita benahi dalam konteks pelembagaan politik di tubuh partai. Baik Mas Kun, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih, mudah-mudahan hal-hal negatif dan indikasi-indikasi yang tadi saya sebutkan tidak terjadi ketika mereka-mereka yang terpilih memimpin begitu ya Mas Kun. Terima kasih bergabung bersama kami di Nusantara TV, dan Bang Tamil terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara TV, dan pemirsa informasi lainnya di mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi.